sepertinya akan ada tekanan untuk PP ya. Nih, kita akan coba cek aja deh. PP di time frame 1 hari. Orang sabar ambiar om. Astagfirullahaladzim. Aduh, kekel gua anjay. Astagfirullahaladzim. Oke, teman, gimana nih PP ya kan? PP, kita akan coba cek PP gimana nih PP ya. Gimana nih PP? Oke, teman, di APP sepertinya akan ada suatu tekanan ini ya teman ya, untuk short termnya juga. Ya. Sebenarnya ini lebih akan ngebuat suatu kerucut-kerucut gitu ya sebelum dia nanti up. Maksud lo gimana bang? Jadi gini, ntar ya, gua akan coba kasih supportnya dulu. Ya, intinya PP kan kemarin udah ngejebol nih, untuk resisten ini udah jebol ya. Artinya akan ada suatu konfirmasi ya kan. Nah, resisten berikutnya di kepala 63 sebenarnya udah jebol juga men, udah jebol, udah confirm. Nah, makanya kemarin PP sampai tembus di kepala 0,72 ya kan, 72. Nah, di kepala ini dia sulit tembus karena ini adalah resisten, bisa dibilang resisten yang sangat kuat tuh di area sini nih. Ya, di area yang gue kuning gede ini itu resisten atau orang supply ya untuk PP itu sangat besar di situ. Alhasil apa? Dia tertekan turun. Nah, gue pikir ini akan ngebuat suatu kerucut ya, akan ngebuat satu kerucut yang dimana gini nih ya, paling enggak dia akan kembali ke support yang gue kasih warna ini biru. Nah, ini sengaja gue bedain ya, jadi lu biar ini nih. Ini ngebuat kerucut men. Gini jadi gue pikir dia akan ngebuat suatu kerucut di sini, di area sini nih. Dia akan buat kerucut di sini, tapi makin turun ya, terjun gitu. Ya paling enggak lu tunggu di area biru ini nih, di area sekitar kepala 55 atau kepala 56 gitu. Lu tunggu di situ, jangan masuk dulu ya, jangan masuk dulu. Oke. Jadi dia akan ke sini nih teman. Kita cek ya indikatornya seperti apa. Coba. Regulasi ditunda tuh ada yang nge-share sentimen tuh ya. Regulasi ditunda karena Coinbase protes tuh update nanti malam. Ya, itu penting ya, harus diperhatikan seperti itu ya. Karena ini kita confirm bahwa wah ini akan turun nih, ini akan turun, tapi ternyata nanti goodnya newsnya bagus gitu, nggak bakal kepake ini men. Tapi intinya ya, yang gue lihat, jadi ini nanti pola pergerakan kasarnya tuh gini loh cuy. Gitu. Yang gue lihat sih seperti itu, pola pergerakan kasarnya ya. Jadi kayak W gini loh, kayak double W gitu. Jadi ini memang harus turun dulu, ini harus turun dulu. Kita akan coba cek ya. Kita sebentar, ini yang kayak W biar lu gak salfok ya. Sebentar. Kenapa gue bilang ini akan ada suatu tekanan? Jadi yang gue lihat per gue live ini volume transaksinya itu cenderung banyak yang sell ya. Nih, lu bisa perhatikan. Candle sell-nya ini baru ke bentuk 2 ya, paling nggak 3 sampai 4 lah ini. Jadi artinya ini bisa memicu penjualan lebih lanjut dan memungkinkan harga PP pasti bakal tertekan. Nah, yang gue lihat juga dari stok RSI ini bisa memicu untuk ke oversold ya. Jadi dia belum di area oversoldnya teman-teman. Jadi ini masih bisa memicu ke arah situ. Jadi masih ada chance untuk market dari PP itu masih tergerus gini loh cuy. Nah, sedikit lagi sih ya, dia akan tergerus sedikit lagi yang gue lihat sih untuk market PP. Widih, thank you dari Kak user XW2C. Namanya siapa Kak? Ngasih gift terus ya. Ya, jadi nanti kalau ketika dia udah nyentuh oversoldnya atau di area sini nih, baru ya lu bisa buy ya. Tapi lihat-lihat juga sentimennya ya, kayak gimana gitu ya teman. Sebentar,
untuk PP ya. Kalian bisa perhatikan kotak yang gue kasih tanda kuning. Nah ini ada chance kemungkinan PP akan mengarah ke situ ya. Karena dari itu dikonfirm dengan volumenya juga masih banyak yang jualan soalnya. Nah berarti gimana bang? Nah sebelum kita nanti tentukan titiknya di mana kira-kira, kita akan cek di time frame 4 jam. Apakah ini benar nih, memungkinkan nggak sih kalau PP itu akan turun? Jangan-jangan nanti di time frame 4 jam naik bang, atau gimana bang? Oke ya. Kita akan coba cek di time frame 4 jam dari segi volume transaksinya dulu ya. Jadi volume transaksinya itu memungkinkan nggak sih untuk PP itu naik gitu ya. Logik aja teman-teman ya. Volume transaksinya per go live ini di time frame 4 jam itu rata-rata ya. Rata-rata itu masih jualan. Tuh lihat, perhatikan ya. Dengan volume transaksi yang rata-rata masih jualan, apakah mungkin kita bukan nggak mungkin ya, kalau di kripto nggak ada yang nggak mungkin ya, bisa aja, mungkin aja terjadi gitu ya. Tapi apakah sekarang atau besok atau lusa gitu ya naiknya gitu ya. Jadi kalau kita cek berdasarkan volume transaksi, memang ini sangat kecil ya untuk PP, dan ini belum waktunya untuk naik sepertinya untuk PP. Dan kalau kita cek untuk MACD-nya ini baru dead cross men, di time frame 4 jam baru dead cross. Jadi kemungkinan ini masih ada chance untuk harga PP tertekan. Jadi lu jangan masuk dulu ya, jangan terburu-buru masuk ya teman. Ya, ini akan ada chance untuk tertekan sedikit lagi untuk PP ya, untuk time frame 4 jam. Nah, kalau di compare di sini teman. Nah, lah ini paling uji resisten ya. Dia akan uji resisten di area sini nih. Ini mungkin untuk short termnya ya, kalau memang dia bisa naik, gue pikir dia akan uji resisten di area sampai sini nih. Sampai biru ini, habis itu kebanting lagi. Gue pikir seperti itu. Ini kan ada dorongan naik ya, ada dorongan naik tuh, ada dorongan naik dikit. Gue pikir dia akan ke sini loh cuy. Kalaupun untuk short term dia akan ada naik mungkin di 63 ya, sekarang masih 6 berapa nih? 61, sekarang masih kepala 61, dan kemungkinan kalau memang nanti naik ya, ini akan ada dorongan mungkin sampai 63, habis itu kebanting lagi. Jadi makanya tadi buat teman-teman yang main spot market, mending tunggu di bawah ya. Ini cuma gini doang nih, tweet, habis itu gini. Terjunnya tuh lebih tinggi, lebih apa ya, lebih dalam lagi ya. Gue pikir dia akan gini. Nah, kalau lu tanya kasarnya kayak gini men, sebentar gini ya, ini kasarnya nih, harusnya kan gini dia, baru dia keluar gini ya kan, itu kasarnya ya, kasarnya tuh kayak gitu kasarnya pola berkah. Tapi kita nggak ngebahas kasarnya dulu dah, yang penting kita ngebahas sekarang ya, bagaimana kondisi PP. Jadi PP untuk short term ya sebenarnya sih nggak ada konfirmasi, belum ada konfirmasi kenaikan teman. Tapi pola-pola sebelumnya pas ini kan dia udah turun lumayan ya. Lu bisa perhatikan nih di time frame 4 jam dia udah turun berapa candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 candle nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. Turun terus itu, ngejual terus 6 candle. Masa sih 6 candle penurunan nggak ada orang yang akan nge-push harga dikit? Pasti ada lonjakan dikit. Nah, lu bisa manfaatkan lonjakan ini. Tapi kalau lu takut ya, lu takut atau gimana, saran gue lu tunggu aja di kepala 5 ya, di kepala 5. Sekarang masih kepala 6 soalnya. Lu tunggu aja di kepala 5 atau 57. Itu lebih aman kalau menurut gue sih ya, lebih aman. Intinya seperti itu cuy. Nah, ya kalau kita cek, coba kita back to kepala 1 hari ya. Kita cek di time frame 1 hari. Kalau kita berkaca kepada Fibo dengan kita acuan support rata-rata ya di kepala 3 dan resisten terakhirnya ya, terakhir tertinggi itu ada di sekitar berapa? 69 ya, sini aja deh. Di 7, area 72. Nah ini, lu bisa perhatikan ketemunya di mana? Ketemunya dia ada chance untuk turun di kepala 6 pas ya. Kalaupun memang ini masih turun, dia akan tertahan di sekitar kepala di 0,5 Fibo sampai di 0,618. Gini aja deh, lebih enaknya ya. Gue kasih tanda gini aja. Nah, terserah lu nanti, bebas ya mau mau serok di area mana.
Nih gue kasih tanda merah sebentar, ini Fibonacci-nya gue hapus saja. Nah ini, jadi ada chance PP itu terkoreksi di arah merah ini, entah itu di sekitar kepala 6 pas, atau di kepala 55, atau bahkan di sekitar 53. Ya, intinya di situ, terserah lu milih yang mana. Ya. Kalau menurut lu di mana? Menurut gua amannya dan ya di tengah-tengah lah, di area sekitar kepala 5, 57, 55 itu. Ya, itu amannya. Ya. Jadi gue pikir ini nanti akan sangat bertahan ya di sekitar kepala 59, kepala 60 itu bertahan banget untuk PP. Gue pikir seperti itu. Tapi untuk chance memang ini PP akan ada koreksi, ya. Kalian bisa tunggu di kepala 57 deh, 57. Oke, dia seperti itu untuk PP. Next berikutnya. Oke, teman ya, berikutnya kita akan coba cek river. Ini dari Mas Dwi Setiawan ya. Request river. Kita cek river cuy. Oh ya, buat teman-teman ya yang suka channel live streaming Pato Market Crypto seperti channel gue ini ya. Buat teman-teman yang ingin support channel gue, silahkan kalian klik like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video live streaming ini di media sosial masing-masing teman-teman ya. Agar apa? Agar teman-teman semuanya yang mau belajar analis technical trading bisa tonton channel gue ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat ya, teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang ingin sawer kopi ya, cangkir kopi, linknya udah gue siapin tuh di live chatnya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk cek sesuai request teman-teman. Ini kebetulan Mas Dwi tadi ya, request river. Oke, kita akan gas ya. Gimana sih price action dari si Reaper ini gitu kan? River. Dan buat teman-teman yang kemarin udah cicil-cicil ya, atau cicil mencicil, dan sekarang udah cuan, selamat buat teman-teman semua. Oke, kita akan coba cek river per USDT ya teman.